Makali dia morak-morak bas pusu hundu sinulaki meraganang bagi nesembun pagi-pagi turang malam sitik pagi yatin dumora. Tadi lah hari lo kakak pekai mari mama bayang gelar anak-anak enda emekap sitongan. Berikut adalah 5 jenis sastra Karo pada suku Karo. Berekspresi melalui kesenian merupakan salah satu aktivitas manusia yang sangat umum dalam setiap kelompok masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, kesenian merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam masyarakat untuk mengekspresikan dirinya sebagai manusia yang memiliki perasaan indah, senang, gembira maupun sedih. Suku Karo sebagai salah satu etnik dari beratus etnik yang dimiliki Nusantara tentu memiliki keunikan kesenian tersendiri. Keunikan kesenian Karo inilah yang menjadi kebanggaan suku Karo dalam menjalankan tutur budayanya. Pada umumnya, dalam berkomunikasi dengan sesama orang Karo mempergunakan bahasa Karo. Dalam berkomunikasi atau pembicaraan sehari-hari, penggunaan bahasa Karo tidak memerlukan susunan yang teratur. Yang penting, apa yang dikehendaki atau yang perlu disampaikan dapat dipahami oleh yang mendengar. Namun untuk keperluan tertentu contohnya, ungkapan keluh kesah, pembicaraan adat, bersenandung, dan lain sebagainya dilakukan pemilihan kosakata yang dianggap paling sesuai. Kosakata tersebut oleh orang Karo biasanya sebagai cakap lumat. Untuk memperindah dan membuat lebih menarik, pemakaian cakap lumat ini dapat dalam bentuk pepatah, perumpamaan, pantun dan gurindam. Pemakaian cakap lumat ini sering dipergunakan dalam upacara adat seperti perkawinan, memasuki rumah baru, maupun dalam pergaulan muda-mudi. Seni sastra Karo dapat dibedakan atas beberapa kategori, di antaranya adalah sebagai berikut. Tabas adalah jenis mantra yang diucapkan atau dilantunkan yang berisikan mantra untuk mengobati orang yang sakit. Tabas biasanya diucapkan oleh seorang guru Sibaso. Kuning-kuningan adalah sejenis teka-teki yang dipergunakan oleh anak-anak, muda-mudi maupun orang tua di waktu luang sebagai permainan untuk mengasah otak. Dungdungan yaitu sejenis pantun Karo yang terdiri dari 4 baris. 2 baris terdiri dari sampiran, dan 2 baris berikutnya merupakan isi. Bilang-bilang adalah dendang duka yang merupakan ratapan seseorang yang mengalami duka nestapa. Contohnya, karena teringat akan ibunya yang telah meninggal dunia, ataupun meratapi kekasihnya yang telah meninggalkan dirinya, karena pergi merantau ke negeri orang. Dahulu bilang-bilang ini ditulis dengan aksara Karo di sepotong bambu atau kulit kayu, isinya adalah jeritan hati si penulisnya. Bilang-bilang ini biasanya terfokus pada suasana kepedihan atau kesedihan. Turi-turin adalah cerita yang berbentuk prosa, yang isinya tentang asal-usul marga, asal-usul kampung, cerita tentang orang sakti, cerita lucu, dan lain sebagainya. Turi-turin biasanya diceritakan orang tua kepada anak, atau cucunya pada malam hari menjelang tidur. Beberapa contoh turi-turin antara lain, Bru Patimar dan Pawang Ternalem, Bru Rengga Kuning dan lain sebagainya. Sekian 5 jenis sastra Karo pada masyarakat Karo. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejuah-juah. Berikut seni suara pada masyarakat Karo.
Dalam berkesenian, orang Karo tidak mengenal istilah seni suara. Namun biasanya orang bernyanyi sering disebut renhe, dan penyanyi berarti perenhe-renhe. Jika seorang perenhe-renhe juga pandai menari, dan sudah biasa bernyanyi sekaligus menari dalam suatu pesta guro-guro aron, maka sebutan untuknya telah berubah menjadi perkolong-kolong. Kemampuan ini tidak terbatas hanya pada kemampuan menyanyikan lagu-lagu Karo yang bertemakan percintaan atau muda-mudi, namun juga mampu menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan pemasu-masun atau nasihat-nasihat yang secara teks atau liriknya sangat bergantung kepada konteks suatu upacara. Artinya melodi lagu pemasu-masun memang telah diketahui atau dihafal, namun lirik dari melodi tersebut harus dibuat atau dinyanyikan sendiri oleh perkolong-kolong tersebut pada saat bernyanyi sesuai dengan konteks upacara yang sedang berlangsung pada saat itu. Diperkirakan pada zaman dahulu masyarakat Karo belum mengenal seni suara secara nyata. Kemudian dalam perkembangannya muncullah lagu-lagu yang dibawakan seseorang sebagai penyanyi. Lagu-lagunya masih cenderung bertema kesedihan, dan lagu ini biasanya dibawakan untuk pengantar sebuah cerita atau memuja seseorang, juga dibawakan untuk menyampaikan doa seperti lagu didong-didong. Sementara dalam perkembangan selanjutnya, budaya Karo mengenal beberapa jenis seni vokal, diantaranya adalah sebagai berikut. Adalah nyanyian yang berisikan pengharapan. Penyajian seni vokal ini dilakukan seorang penyanyi dan penari tradisional Karo, yaitu perkolong-kolong di dalam acara adat dan hiburan. Tanah Karo si malam lit kap sadak kerajaan Raja sisu kelulina nang kenap ngap ke penanandangi rakyat Nasirullah. Adalah nyanyian yang berisikan nasihat-nasihat. Biasanya dinyanyikan dalam upacara perkawinan. Makali dia morah-morah bas pusu hundu sinulaki meragana bagi nesembun pagi-pagi turang malam sitik pagi yatin dumora ugaban sinulaki meragana ibas perjumpaan tawaris kalena ngome kapas sebagai ture-turena kalaknuan kana batang atualah kena singkeduh adisuan kena ndu betualah kay balang jumadai ngaku ngejel manter maka tualah kay kampuna nakali bubuk kami tapi kencar buah kay turang boleh kujuma sebayang mergana mas sebayang mergane kap duingan santane. Adalah nyanyian yang berisikan doa-doa. Nyanyian ini dilakukan oleh seorang guru sibaso atau orang pintar di dalam upacara yang berkaitan dengan kepercayaan tradisional atau ritual. Maka kamku sembahku persentabiku sembahkan ujung jari-jaringku 10 rikut nablau cawir. Hei kapur mejiho pinang na pinang cawir. Maka cawir kari tendi kurumah yara karak kam krina olah kam si panjang puyutan mei sendah persembah persenta bin kuman Bandung
maka terukan kam kari tundi nini. Adalah nyanyian ungkapan keluh kesah. Nyanyian tangis-tangis dilakukan pada upacara kematian. Anakku, nindu bapa. Adalah nyanyian untuk menceritakan sebuah cerita. Di tengah-tengah sada kerangan tua, litma sekala terpula. Ras sekala anakna, gelar anakna enda emekap sitongan. Adalah nyanyian muda-mudi. Penyajian seni vokal ini dilakukan oleh seorang penyanyi dan penari tradisional Karo, yaitu perkolong-kolong di dalam acara adat dan hiburan. Tadi lah dari lo kakak pekai. Mari mama bayang, ku tami-tami hatiku kini. Teh susu telur peyangku, ku sikapkan rumah. Mari beregiting, oh iya mari beregitingku. Gulen santani peyang gotasa ibas belangan. Sekian istilah seni suara pada masyarakat Karo. Apabila ada yang ingin ditambahkan, tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejuah Juar.